Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Shadaqallahul azim. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang hak, agar dia membuktikan kebenaran agamanya itu di atas sekalian agama-agama yang ada, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surat At-Taubah ayat 33. Bapak Ibu dan saudara-saudara jamaah Ashar yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah di tengah-tengah kaum yang disebut dengan kaum jahiliyah. Kenapa mereka disebut dengan kaum jahiliyah? Para ulama mengatakan di antaranya yang pertama adalah karena mereka benar-benar tidak mengetahui akan Tuhannya, tidak mengenal Tuhannya. Jadi para ulama mengatakan kalau orang-orang sudah tidak mengenal Tuhannya, itulah kejahilan yang nyata. Jadi beruntung kita yang lahir dari ibu dan bapak kita yang Islam, yang mukmin, sehingga kita terlahir sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Coba kalau kita lahir dari seorang ibu dan bapak yang tidak tahu sama agama, yang tidak kenal sama Tuhan, tentulah kita termasuk kepada orang-orang yang bodoh, pada orang-orang yang jahil. Karena kejahilan yang sesungguhnya itu adalah mereka-mereka yang benar-benar tidak tahu dengan Tuhannya. Dan inilah macam dan bentuk daripada kekufuran orang-orang yang anti terhadap ajaran-ajaran Allah sejak mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai dunia kiamat. Orang-orang akan berusaha mengkafirkan orang-orang mukmin ini dengan menghilangkan pemahaman terhadap Tuhan, atau mensyarikatkan Tuhan, mensyarikatkan Allah. Karena kalau mereka itu sudah tidak kenal lagi dengan Tuhan, sudah tidak kenal lagi dengan agama, sudah tidak kenal lagi dengan Nabi dan Rasul, mereka akan beransur-ansur menjadi orang yang bodoh. Jadi orang yang bodoh itu artinya adalah orang-orang yang tidak mengenal batasan-batasan antara baik dan buruk, antara halal dan haram, antara manfaat dan mudarat. Itu intinya daripada kebodohan itu. Jadi orang kalau sudah tidak kenal dengan agama, sudah tidak kenal dengan Tuhan, itu akan menjadi orang-orang yang nantinya tidak kenal dengan batasan-batasan, tidak kenal dengan kebaikan dan keburukan, halal dan haram, tidak kenal dia dengan aturan-aturan yang diturunkan oleh Allah, yang disampaikan oleh Rasul. Sehingga mereka itu menjadi orang-orang yang jahil atau bodoh. Kalau tidak tahu batih antara baik dan buruk, kalau bodoh. Kalau tidak tahu batihnya antara manfaat dan mudarat, itulah bodoh. Padahal kita punya fikiran, punya hati, punya jiwa. Nah, dan kita diutus kepada kita Rasul, itu gunanya adalah untuk memberikan petunjuk. Itu ayat yang kita bacakan tadi. Allah mengutus Rasul itu bil huda wa dinil haqq,
Rasul itulah yang akan membawa petunjuk kepada kebaikan, petunjuk kepada kebenaran, petunjuk kepada kebahagiaan, petunjuk kepada kemenangan dalam hidup agar kita tidak rugi dalam hidup dan kehidupan. Wadinil haq, dan agama yang hak, agama yang akan membimbing kita kepada jalan yang lurus, jalan yang benar. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu jamaah yang berbahagia, mereka orang-orang jahiliyah itu tidak tahu dengan amal dan perbuatan yang berguna dan bermanfaat. Jadi orang jahil, orang cerdik, orang bodoh, orang nan tahu, orang tak tahu, bedanya dicalik kerajonya. Tidak kini saja, sejak dari dulu, sejak manusia ku ada. Jadi kalau mencaliak keraja orang, tahu orang ku pandai ku atau bodoh. Dicaliak kelakuannya, dicaliak akhlaknya, tahu kita orang ini adalah orang berilmu atau orang bodoh. Orang ini adalah orang-orang yang jahil atau orang-orang yang berilmu. Tahu kita itu. So kalau orang-orang yang bodoh, dia mengerjakan sesuatu kadang-kadang yang tidak bermanfaat, malah memberikan kemudaratan. Jadi dalam Al-Quran banyak disindir oleh Allah. Apakah kalian tidak mengetahui? Apakah kalian tidak berotak? Kata Allah. Apakah kalian tidak berilmu? Kata Allah. Artinya kerajo itu tidak bantu orang tahu, tidak bantu orang berilmu, tidak bantu orang berotak. Jadi orang jahiliyah itu sampai membunuh anak-anak perempuan, menguburkannya, itu karena mereka itu bodoh. Masa anak sendiri dikubur hidup-hidup, binatang saja tidak mau melakukan hal yang seperti itu. Kenapa orang yang diberi akal fikiran oleh Allah, diberi hati nurani oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berbuat seperti itu? Itu lantaran kejahiliahannya, lantaran kebodohannya. Sehingga dia melakukan hal-hal yang seperti itu. Jadi terjadinya pembunuhan antara satu kabilah dengan kabilah lain, terjadinya tipu menipu, rampok merampok, terampas merampas dalam kehidupan kaum jahiliyah, itu lantaran mereka tidak mampu melakukan dan membuat sesuatu yang lebih baik dalam hidup dan kehidupannya. Inilah yang membuktikan bahwa mereka dikatakan, disebut dengan kaum jahiliyah, kaum yang dibangsakan dengan kebodohan. Oleh karena itu Bapak, Ibu dan saudara-saudara, mari kita tingkatkan kemampuan kita. Ketakwaan dan keimanan kita itulah nanti yang akan membimbing kita, yang akan mengarahkan kita melakukan sesuatu yang bermanfaat, meninggalkan sesuatu yang mudarat. Menjadikan kita tahu dengan batasan-batasan antara baik buruk, halal haram, antara mudarat dan manfaat, hak orang dan hak kita, kewajiban dan segala macamnya. Dan yang ketiga, iman dan ketakwaan itu jugalah nanti yang akan membimbing seseorang untuk dapat melakukan yang terbaik. Karena di dalam Al-Quran itu perintahnya, ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khairah. Hai orang-orang beriman, rukulah, sujudlah dan sembahlah Tuhan kamu, waf'alul khairah, dan kerajukan dan elok-elok. Itu perintah agama. Jadi perintah dalam ajaran agama itu adalah mengerjakan yang baik-baik, meninggalkan yang buruk-buruk. Karena dengan perbuatan dan pekerjaan kita mengerjakan yang baik, meninggalkan yang buruk itu, kita terhindar daripada kebodohan. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya